Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer, bacaan ini bersifat general reading dan fun reading, yang mana bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa ya. Aku lihat di sini ada Five of Pentacles dengan Nine of Swords, dan satu lagi ada Three of Swords dan ada Five of Cups. Seseorang yang kamu pikirkan saat ini keadaannya lagi kurang bagus, kurang baik secara batin maupun pikiran. Jadi teman-teman semua ya, orang yang sudah kamu tinggalkan ini ya dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dia masih ngebutuhin kamu sebagai pendorong, penyupport dialah ya dalam kehidupan ini. Dimana semua yang sudah dia impikan, dia cita-citakan itu adalah bersama dengan kamu. Tapi pada kenyataannya memang takdir menguji kalian di sini, terutama dia sangat betul-betul diuji dalam finansialnya, yang membuat diri dia mungkin tidak baik jalanin hubungan sama kamu, terlalu fokus dengan dirinya, terlalu mengurusi kehidupannya dia sendiri, terlalu banyak masalah dalam hidupnya, sehingga membuat banyak rasa sakit yang dirasakan kamu di dalam hubungan ini bersama dengan dia. Cinta yang mungkin tidak bisa berpisah satu dengan yang lain, tapi lagi-lagi dia tidak pernah bisa menampakkan keseriusannya. Usahanya itu nol, tapi kalau ditinggal sama kamu dia ngerengek, bersedih, tapi dia nggak ada usaha untuk memperbaiki hubungan ini. Misalkan melalui materi atau perhatian atau cara dia bersikap sama kamu, cara menjaga perasaan kamu, cara menyenangkan perasaan kamu. Kalau tidak ada materi, bagaimana cara membahagiakan kamu? Ya dengan cara menyenangkan hati kamu. Dengan cara apa? Yaitu dia harus cari tahu, tapi di sini dia tidak melakukan hal tersebut. Sehingga yang terlihat di sini adalah kamu membiarkan dia dengan kondisi saat ini memang sudah kamu tinggal orang ini ya, dan sampai dengan detik ini orang ini tuh masih ngarep kamu kembali. Walaupun kamu di sini eh, tidak sering-sering komunikasi, tidak sering-sering kasih perhatian, nggak pernah kasih uang, yang penting ada kamu gitu, yang penting masih jadi pasangan kamu gitu, dia maunya gitu. Yang penting jangan jauh gitu, yang penting kamu sama dia. Dia nggak mau kamu ada orang lain selain dia. Dia sakit, dia takut banget, anxiety-nya keluar ya, dia takut banget kehilangan kamu, bahkan sampai mendengar kamu dimiliki oleh orang lain gitu. Hatinya perih, hatinya tuh kayak sakit sekali. Jadi sampai detik ini kamu tidak komunikasi, atau memang kalian masih komunikasi tapi sekarang kamu ngejauh karena mungkin kamu capek ya ngeladenin orang ini. Tahu nggak sih, dia ini di sini kesakitan hatinya, sedih sebagai seseorang yang masih mencintai kamu, tidak dianggap, tidak didengar suaranya gitu. Ya mungkin kamu ninggalin dia karena suatu alasan ya. Kalau aku lihat dari si Five of Pentacles dengan Nine of Swords dengan Three of Swords di sini, dan terlihat di diri dia ini mulai merenung, banyak mengambil hikmah dari segala pelajaran dari kesakitan yang terjadi di dalam hubungan ini gitu ya. Dia memang sangat banyak mendapatkan kerugian di sini, bahkan banyak mengecewakan kamu, dan di sini yang paling berdampak susah adalah dia. Pertama, orang yang selalu ada di saat dia susah adalah kamu. Yang kedua, di saat dia banyak sekali masalah, selalu ada kamu yang mengurusi masalah. Dan setiap kali dia terlibat dalam sesuatu hal yang gak bener, gak baik, kamu yang selalu support dia dan membuat dia tuh percaya diri. Tetapi kali ini tidak ada kamu meninggalkan dia, yang membuat dia di sini benar-benar habis, rugi ya, nggak bersisa, nggak ada orang yang percaya sama dia, termasuk kamu. Dia nggak dikasih seperti kayak menemukan sebuah karma yang sudah dia timbun sejak lama ya, karena mungkin kurang berterima kasih, kurang bersyukur,
banyak menyepelekan hal-hal kecil pemberian kamu, banyak mengabaikan perhatian cinta kamu. Pada akhirnya saat ini dia ditinggalkan dalam keadaan dia pun kesepian, tidak ada orang yang mensupport dia dalam perasaan dan juga materi. Nah, di sini yang aku lihat button of the deck-nya, guys. Kamu tahu nggak? Kamu sama dia ini masih kemungkinan berkomunikasi itu ada. Masih kemungkinan kembali itu ada. Ya, itu yang aku lihat. Kenapa seperti itu? Kita tanyakan hati kamu ya. Kenapa seperti itu? Sebetulnya kamu di sini merasakan kesakitan yang mungkin lebih sakit dari dia, tapi dengan cara kamu berbuat baik ke dia, ini mengurangi rasa sakit yang kamu rasakan saat ini. Kamu mengagumi dia karena kamu sangat mencintai dia, walaupun dia punya banyak masalah, walaupun dia sering menyinggung perasaan kamu, walaupun dia tidak bisa menghargai dan memberikan perhatian yang baik sama kamu, tapi kamu mengagumi dia, ya. Mengagumi dalam hal apa? Semua yang ada pada diri dia kamu sukai gitu. Terlepas dari itu semua, mungkin kamu tidak mencari yang satu, harusnya kan ini 10 jadi sempurna ya cintanya kamu ke dia, tapi kamu tidak mencari kekurangannya dia, justru yang ada di mata kamu adalah kebaikannya terus gitu. Walaupun kamu tahu orang ini orang yang sangat tidak bisa tidak bisa diharapkan gitu untuk kebahagiaan gitu ya, tapi di sini kamu kagum sama dia ya, karena ya kamu menerima dia apa adanya gitu, mencintai dia benar-benar tulus tanpa melihat sesuatu yang dia miliki gitu. Kamu yang menjadikan dia sempurna padahal dia orang biasa aja, dan kalbunya pun, batinnya pun mengatakan ya kamu yang selama ini ada di samping dia, yang selalu mensupport dia di saat dia lemah. Ya, di sini kamu bagaikan seorang malaikat penolong, dan kamu itu punya sisi dewasa yang cukup dominan ya. Jadi kamu tuh bener-bener kayak menaungi dia banget, melindungi dia banget, padahal dia udah bikin kamu kesel, nyakitin kamu, ngabisin materi kamu, tapi kamu di sini tuh nggak kapok, nggak ngerasa rugi, sayang sama dia gitu ya. Dan kamu di sini juga berlimpah rezeki sih kalau aku lihat. Emang kebaikan kamu terhadap dia ini juga karena kamu juga memang orang bukan sembarangan ya, tapi memang orang berpunya gitu. Berpunya di sini bukan berarti kamu kaya raya, tapi kamu selalu punya uang, kamu selalu punya gitu kesempatan untuk bikin dia bahagia padahal kamu sendiri butuh gitu ya. Yang aku lihat di sini rezeki kamu besar, kamu selalu ada terus gitu ya. Mungkin ini ada sebuah kode dari semesta, dia kesusahan dapat rezeki ya, makanya dia mau kembali lagi ke kamu ya, karena mungkin dia banyak diberi sama kamu, makanya rezeki dia ini kembali atau jadi milik kamu. Jadi si semesta itu ngasih rezekinya melalui kamu, dan di sini lama kelamaan kamu juga kan nggak mau ya kan, menghidupi dia terus gitu, terus memberikan kebahagiaan yang ya intinya kamu bisa memberikan semualah buat dia, tapi kamu pingin lah gitu secara sederhananya dibahagiakan oleh dia gitu ya, tanpa diminta lah gitu. Kalau kamu meminta mungkin kamu juga takut menyakiti atau menyinggung perasaan dia gitu, walaupun kamu di sini punya gitu ya, dan dia melihatnya kamu memang orang berada, kamu memang orang yang banyak uang, itu yang membuat dia juga di sini ya sayang loh ditinggalin kamunya gitu kan. Dan saat ini kamu juga dalam keadaan tidak benci dan tidak marah sama dia, tapi kamu tidak mau terhubung komunikasi dengan dia karena capek ngurus masalah yang dia sedang hadapi. Jadi kamu tuh maunya dia tuh fokus di kamu gitu. Kalau ngomongin sayang ya sayang aja, cinta ya cinta, jangan dicampur baurkan dengan kehidupan, dengan masalah yang sedang dijalani sama dia. Kamu pingin dia fokus di kamu gitu loh, sampai dapetin titik stabil di hubungan ini, baru dia memasukkan permasalahan-permasalahannya dia gitu ya, gitu. Gitu ya, ternyata kamu udah lelah gitu dengan keadaan dia, kamu lelah banget nampung ya semua beban
perasaannya dia, bahkan mungkin dalam hal yang lainnya, bukan cuma perasaan tapi hal lainnya juga kamu ikut kayak kepikiran, kayak kamu yang capek, dia yang punya masalah tapi kamu kayak dikejar-kejar sama dia buat nyelesain masalah. Dan di sini yang bikin kamu itu muak ya di dalam hubungan ini, capek di dalam hubungan ini karena diri dia seperti itu. Dia menempatkan kamu di posisi yang salah gitu, bukannya menyayangi gitu ya, menservis kamu dengan sayang, dengan cinta kasih, tapi malah kayak disayang sama kamu, tapi dia kayak ngasih unjuk lagi, nih masalah aku yang ini dong, tolongin, masalah ini aku yang ini dong. Jadi kebebanin, kamu kan jadi capek gitu ya. Jadi waduh, kalau kayak gini nggak ya, ogah gitu kamu terus-terusan ada di posisi itu, pada akhirnya kamu sering nyuekin dia, mengabaikan dia ya. Karena itu kamu sekarang ngejauhin dia. Kita lihat lagi posisinya seperti apa. Ada Knight of Cups ya. Lalu ada the Hangman. Di sini ada Ace of Cups. Ada King of Pentacle. Nine of Pentacle. Dan ada Five of Wands. Oke, ya, orang ini banyak mikir gimana caranya bisa naklukin kamu, gimana caranya bisa dapetin apa yang bisa dia dapat dari kamu. Contoh, kan dia lagi ada masalah teman-teman ya saat ini. Dia kalau lepas dari kamu, dia akan susah cari bantuan ke orang lain gitu loh ya. Dan kebenarannya memang dia sangat mencintai kamu itu loh teman-teman. Dia memang cinta sama kamu, sayang banget sama kamu, nafsunya juga besar sama kamu gitu. Tapi masalahnya juga gede yang dia punya, masalahnya juga banyak banget. Ini yang bikin kamu capek dan muak gitu komunikasi dengan dia. Kalau terhubung komunikasi selalu tentang masalah uang, masalah terus, kepinginnya kamu tuh cinta hati, ngomongin kebahagiaan dari hati kamu nih, pengen kamu ungkapin semua ke dia dan dia bisa bales omongan cintanya kamu. Jadi kayak aku kangen kamu, terus dia bales aku juga, terus kamu kemana aja. Jadi kayak oh, aku lagi banyak banget. Jadi akhirnya nggak jadi mesra, akhirnya nggak jadi romantis. Itu sih sebetulnya yang merusak sekali komunikasinya kamu, energi cintanya kamu. Gara-gara ini sebetulnya kamu menghindar dari dia ya. Kalau aku lihat energinya dia nih sayang banget. Bahkan sekarang tuh lagi kangen guys sama kamu ya. Apa ya? Kamu mencintai atau kamu sedang berdiri dengan orang yang punya nafsunya gede gitu ya, gairahnya gede gitu. Di sini dia lagi membendung sendiri dan kepingin berkomunikasi dengan kamu untuk meluapkan itu aja dia kayak takut gitu ya, takut dibilang sesuatu hal yang nggak baik sama kamu. Tapi kali ini teman-teman yang aku lihat di kartu The Hangman, dia kebingungan gitu ya, kebingungan karena mungkin kamu udah memutuskan sepihak ya, dia di sana belum memutuskan kamu, tidak menjawab ucapan mungkin permintaan putus kamu, permintaan berpisah kamu. Tapi di sini kayak dia sedang mencoba untuk meredam nafsunya, meredam amarahnya, meredam semuanya. Dia ini orang yang tidak pandai gitu ya menjelaskan tentang perasaan cintanya sama kamu. Jadi dia kayak dikejar-kejar masalah terus gitu. Yang jelas dia bisa mengutarakannya gini, kayak simpel aja, aku juga sayang, udah gitu doang. Jadi disinilah kepuasannya itu nggak nggak sama gitu ya. Apa yang kamu pikirkan dengan apa yang dia pikirkan tuh berbeda, nggak sejalan. Apa yang kamu pengen itu nggak sejalan dengan dia. Dia pinginnya ngeberesin dulu dong masalah gue, nanti baru kita fokus ke cinta gitu ya. Sedangkan kamu pengennya dari cinta dulu dirapihin, nanti pasti rezeki bakal banyak, bakal ngalir deres. Tapi dia nggak mau berubah gitu. Kamu capek di sini. Posisi kamu udah kecapean, the hangman, udah lelah. Sedangkan dia juga di situ posisinya benar-benar lagi kesusahan dan kepingin dibantu.
gitu ya. Karena kamu adalah pemikirannya dia, kamu adalah orang yang sayang sama dia juga sayang sama kamu. Sepatutnya orang yang pertama kali menolong adalah orang yang dicintai, orang yang mencintai gitu loh, sebagai tanda bukti. Dan ini yang dia pakai ya di dalam pemikirannya untuk menggunakan, ya intinya gini, dia punya masalah, dia ngegunain kamu loh gitu. Jadi nggak ngebiarin kamu jadi pasangannya aja gitu ya. Jadi kamu juga disuruh mikir, disuruh kerja, disuruh apa ya namanya ya, ya intinya bantu ngeberesin lah masalah dia gitu. Harusnya kan dia sendiri yang punya masalah, selesaikan itu gitu loh, gitu ya. Just dia tetap mencintai kamu, fokus sayang sama kamu gitu kan, bersikap baik sama kamu. Dengan begitu nanti rezekinya lancar. Tapi dia sebisa mungkin merahasiakan kesusahannya dari kamu, itu yang kamu mau gitu. Walaupun nanti pada akhirnya kamu bakal membantu gitu, tapi setidaknya itu yang terbaik, itu yang bagus, itu yang lebih terhormat. Dia ngelindungi diri dia, kehormatan dia, dengan menyembunyikan masalah yang dia punya. Tapi ini kan enggak gitu. Dia tuh kebelet pengen dirapihin semua masalah-masalah dia, tapi dia suka ngabaikan apa yang jadi keinginan kamu. Kamu kan selalu mungkin di chatnya, atau mungkin di teleponnya, atau mungkin dalam keadaan satu rumah merayu dia, tapi dia kayak, aku males, aku lagi ada masalah. Ya kan? Gimana mau bisa romantis, gimana kamu mau seneng? Akhirnya kamu bosen dengan keadaan ini dan kamu menjauh dari dia. Dan di situ dia banyak pikiran, mikir macem-macem, aneh-aneh, nangis sendirian. Ya mikir yang jelek, kamu nggak perhatian lah, kamu nggak ada bukti cintanya lah gitu ya. Tapi selalu harus ngebuktiin nyelesain masalah dia. Ini yang bikin sulit, Bu. Apa ya, buat kamu meneruskan hubungan dengan dia. Kebobolan gitu. Kamu juga pingin bahagia gitu, lahir batin, tapi dia kayak nggak ngerti gitu ya. Dan dia juga gitu, kepingin mencintai kamu, fokus, tapi tolong rapiin dulu masalah aku. Nah ini nggak nyambung kaliannya gitu guys, yang sedang dihadapi orang ini. Begitu mikirnya, dan kamu beda mikirnya ke dia, akhirnya nggak nyambung ya. Padahal di sini kalian masih, aku lihat ya, secara rezeki ini masih bisa bagus. Iya, bagus. Di kamu memang banyak perolehan rezeki lebih besar nilainya di kamu. Dan dia juga sebetulnya masih bisa ya memperbaiki rezeki dia. Cuman dia terlalu fokus di masalah. Orangnya pemikir banget. Jadi masalah sekecil apapun dibikin ribet. Tapi nanti kalau udah punya uang banyak, dia suka lupa gitu sama orang tua gitu, sama orang yang mencintai dia gitu. Dia lupa gitu. Dia selalu mementingkan dirinya, dan sering ngebangga-banggain dirinya. Makanya dikasih pelajaran yang begitu dahsyat di akhir tahun ini buat dia, tapi tidak menggugah imannya, atau nggak kesindir gitu loh dianya, kalau dia itu banyak salah sama kamu gitu. Jadi dia tuh ngerasa gini, berdoanya gini, harusnya kan gitu dibantuin dulu gitu, apa pokoknya harus berjuang lah kamunya gitu, apa-apa tuh harus dibantu lah, yang masalah-masalah sekecil apapun sampai besar gitu, baru bisa konsentrasi di pernikahan atau di hubungan percintaan kamu sama dia gitu loh ya. Mungkin kalau aku menarik kesimpulan dari Five of Pentacle di sini, dia ini sering bikin ulah gitu. Jadi kamu di sini kayak udah males dengerin dia, udah males, udah capek bantuin dia gitu. Dia selalu bikin masalah terus gitu. Ya, mungkin dia orang yang rajin bekerja, punya usaha juga, tapi dia nggak pernah menomorsatukan kamu di awalnya ya. Di awal dia mendapatkan banyak keuntungan tuh dia jarang sekali menomorsatukan kamu, bahkan mungkin enggak. Itu yang awal mula terjadinya bencana pada diri dia gitu ya guys ya. Oke, kita lihat ya, ini kedepannya akan seperti apa. Aku lihat kamu sama dia ini masih akan ada hubungan komunikasi, masih bakal, ya intinya nggak putus lah hubungan kamu sama dia, nggak bercerai gitu. Tetapi yang ada nanti diem-dieman, kamunya udah males gitu dideketin sama dia, udah kayak jengkel gitu ya, bawaannya kayak nggak suka, benci aja sama dia, karena dia mungkin nggak bisa berusaha gitu ya, memberikan yang seharusnya dia bisa
kasih seperti apa yang kamu kasih ke dia gitu ya, itu yang kamu mau. Sedangkan dia akan terus berusaha mendekati kamu karena kamu di situ lumbung uangnya gitu. Karena kamu mungkin satu-satunya orang yang bisa dia mintai bantuan ya. Karena kamu bisa menutup privacy dia, reputasinya bisa baik, itu kamu yang satu-satunya orang yang bisa dia percaya gitu. Dibandingkan orang lain mungkin dia nggak punya muka, malu gitu ya, karena dia sering berbangga diri, sering nyombongin diri, makanya dia nggak berani minta tolong sama yang lain. Yang lain udah nggak percaya mungkin juga ada gitu ya, dari seringnya dia mengabaikan mungkin banyak hal, jadi orang-orang itu banyak nggak suka karena cara dia gitu ya, cara dia mencari rezekinya, cara dia mungkin berkata-kata kepada orang lain juga berpengaruh terhadap rezekinya dia, terhadap perolehan bantuan ya dari orang-orang. Jadi orang-orang gimana mau bantu kalau dia mungkin di awal dulu sombong gitu kan, angkuh, merasa dia paling hebat gitu. Pada saat dia benar-benar udah sekarat, kamu udah nggak bisa bantu ya, jadi dia tidak bisa memelas merayu orang lain, jadi kembalinya ke kamu terus gitu. Jadi kamu terus dikejar, sedangkan kamu udah capek gitu ya, udah nggak sejalan, nggak seirama. Gairah mungkin juga memang masih ada ya, masih ada, pikiran kamu juga sama dia masih sama, punya gairah yang sama-sama besar, cuman gitu kamu udah capek aja dengan urusan dia yang nggak selesai-selesai gitu ya. Oke, kita lihat yuk, ini dari energi zodiak siapa aja sih, atau mungkin juga zodiak kamu ya. Di sini ada Capricorn ya guys ya, ada Capricorn, Virgo, Taurus, ada Gemini, Libra, terus ada Gemini, ada Taurus, lalu ada Cancer, Taurus lagi, Scorpio, ada Pisces, ada Cancer, ada Capricorn, Leo, Virgo, terus Taurus, ada Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Scorpio ya guys ya. Ini mungkin punya kamu atau mungkin dia yang punya zodiak tersebut. Kita lihat inisial nama dia atau nama kamu. Kalau kayak gini hubungannya emang iya pegel ya teman-teman ya. Harusnya kan dia bisa mencintai kamu gitu ya, seperti kamu gitu mencintai dia, banyak manjain. Gimana sih cara kamu memanjakan dia, gimana sih cara kamu mencintai dia, tuh diikutin gitu. Tapi dia kan ngerasa dicintai, ngerasa disayangi, makanya dia nggak tahu diri gitu loh, ngerasa kayak ada yang bantu, orang yang sayang sama aku banyak uangnya, kan dia cinta sama aku pasti dibantuin gitu ya. Kalau udah nikah bisa, tapi kalau belum nikah itu kan jadi males kan ya. Mendingan tinggal kabur. Orang yang udah nikah aja jenuh kok, capek gitu ngurusin orang yang ngedapetin masalah yang sama terus setiap tahun gitu, setiap hari. Dan itu yang menyebabkan hubungan ini susah sekali kembali untuk menjadi harmonis gitu guys ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jika ada salah-salah kata dari aku mohon maaf. Bye bye semuanya.